Film dimulai dengan menunjukkan seorang wanita bernama Jo-yeon yang mobilnya mengalami mogok membuatnya harus menunggu truk derek untuk melanjutkan perjalanannya. Sambil menunggu truk derek tiba, dia menelpon suaminya yang bernama So-hyun yang bekerja untuk Badan Intelijen Nasional untuk memberitahu tentang situasinya. 견인차? 견인차 기다리는 게 좋을 것 같은데? Tapi di tengah percakapan mereka, orang asing mendekati mobil Jaeon dan dengan nada ramah pria itu menawarkan untuk membantu memperbaiki mobilnya. Jaeon dengan sopan menolak tawaran pria itu, terutama mengingat dia berada di jalan yang sepi, takutnya pria itu orang berbahaya. Pria itu juga tidak memaksa begitu Jaeon menolak bantuannya. Pria itu pun pergi dan kembali ke mobilnya. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba dan inilah I Saw the Devil. Kemudian pria itu membawa Jaeon dengan keadaan buligir ke rumah jagal yang merupakan tempat kediamannya. Nama pria itu adalah Kyung Chul dan dia jelas bukan penjahat sembarangan. Ia adalah seorang psikopat yang suka mengincar parawan atau wanita muda untuk dibunuh dan dimutilasi. Anjay. Dan targetnya kali ini adalah Jaeon yang kebetulan berada di tempat dan waktu yang salah. Jaeon sendiri sangat menyadari bahwa tidak ada harapan untuknya lagi, tapi dia masih memohon untuk menyelamatkan hidupnya karena dia sedang hamil. Apakah Kyung Chul peduli dengan fakta bahwa dia hamil? Tentu saja tidak. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia mengangkat palunya tinggi-tinggi dan sumpah ngeri ini film. Dan dalam prosesnya, cincin pernikahannya jatuh ke saluran pembuangan, tapi dia mengabaikannya. Beberapa hari kemudian, 3 anak kecil terlihat bermain di bawah jembatan, di mana tidak jauh dari sana, salah satunya menemukan kantong plastik misterius. Kemudian ia membuka kantong plastik itu, dan dengan ngeri, dia menemukan sepotong telinga manusia di dalamnya. Penemuan mengerikan itu langsung membuat heboh. Malamnya polisi memenuhi area sekitar jembatan untuk mencari sisa-sisa potongan tubuh lainnya. Kepala pasukan Jang yang merupakan ayah Jaeon juga hadir di TKP. Dan sekarang dia takut mayat yang mereka cari adalah Jaeon. Karena bagaimanapun, dia telah hilang selama beberapa hari terakhir. Setelah lama mencari, salah satu petugas polisi akhirnya menemukan benda mencurigakan di dasar sungai yang dangkal. Dengan menggunakan tongkat, dia mencoba membalikkan benda itu agar terlihat mudah baginya untuk memeriksa. Dan benar saja, benda itu tak lain adalah kepala Jaeon. Dan pada saat itu juga, So-hyun tiba di tempat kejadian. Seorang anggota forensik yang membawa kotak kardus berisi kepala Jaeon secara tidak sengaja terjatuh, membuat kepala itu terguling tepat di hadapan So-hyun. Anjay, bayangkan coba. Pada hari kremasi Jo-hyun, So-hyun tidak bisa menahan air matanya. Hatinya begitu hancur sehancur-hancurnya. Tapi kesedihannya tidak seberapa dibandingkan dengan kemarahan yang dia rasakan. Dia bersumpah untuk menemukan orang yang dengan kejam membunuh istrinya. Dia akan memberi orang itu rasa sakit yang jauh lebih mengerikan sebelum membunuhnya. Keesokan harinya, So-hyun meminta cuti 2 minggu kepada bosnya dengan alasan bahwa dia perlu istirahat. Bosnya pun mengabulkan keinginannya dan dia tidak menyadari bahwa So-hyun akan menggunakan 2 minggu itu untuk balas dendam. Dengan itu So-hyun mulai mempersiapkan semua yang dia butuhkan untuk rencana balas dendamnya. Pertama, dia meminta seorang rekan kerja untuk mengambil alat pelacak berbentuk kapsul dari peralatan NIS. GPS 칩이랑 음성 마이크랑 다 들어있대요. 고맙다.
Kemudian dia meneliti profil 4 tersangka yang diberikan oleh kepala regu Jang selaku mitohanya. Sama seperti Sohyun, Jang juga ingin pelaku pembunuhan putrinya mendapatkan hukuman yang berat, hukuman yang tidak bisa diberikan melalui jalur hukum. Untuk itu, dia diam-diam bekerja sama dengan Sohyun di belakang polisi, memintanya untuk menemukan penjahatnya. 가장 유력한 용의자라고 보는 모양이야. 오지 마세요. 아시게요? Malamnya, Sohyun beraksi. Dia pergi ke apartemen salah satu tersangka yang terlihat lagi colai. Setelah mengikatnya di kursi, Sohyun menunjukkan foto Jeon dan mobilnya sebelum menanyai apakah pria itu benar-benar pembunuhnya. Tapi pria itu sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan Jeon dan itu benar-benar membuatnya kesal. Untuk melampiaskan amarahnya, Sohyun mengambil kunci pas. Anjir, aing nulinu. Keesokan harinya, pencarian berlanjut dan kebetulan tersangka kedua mengendarai sepeda motor. Ketika Sohyun menemukannya, tanpa basa-basi lagi, Sohyun menginjak gas dan menabrak pria itu. Sohyun kemudian turun dari mobil dan menginterogasinya di tengah jalan. Tapi lagi-lagi, pria itu bukanlah orang yang dia cari. Sohyun kemudian kembali ke rumah, merasa lelah dan frustasi. Tapi pencarian tidak akan berlangsung lama, karena tersangka ketiga tidak lain adalah Kyung Chul. Sementara itu, Kyung Chul belum meluncurkan tindakan keji lainnya. Kali ini ia menargetkan seorang wanita yang menunggu bus di halte yang kosong. Edan! Untuk para wanita hati-hati ya, kalau lagi nunggu jemputan, terus ada orang asing yang nawarin bareng gitu, jangan mau lah, mending telepon aja Minho gitu. 버스 끊기셨구나. 성민 아파트요. Sama seperti yang dilakukan kepada Jeon, dia membawanya ke rumah jagal, di mana dia kemudian membunuhnya dengan guillotine. Anjir! Keesokan harinya, Sohyun mulai mencari Kyung Chul dengan mengunjungi rumah orang tuanya, berpura-pura menjadi agen asuransi. Tapi ternyata, dia tidak lagi tinggal bersama mereka. Untungnya, putra Kyung Chul ada di rumah sekarang, dan melalui dialah Sohyun akhirnya mendapatkan informasi tentang di mana Kyung Chul tinggal. Tanpa membuang waktu lagi, Sohyun menuju ke rumah Kyung Chul dan menyelinap ke dalamnya. Di sana Sohyun menemukan banyak tas dan pakaian dalam wanita. Tidak hanya itu, dia juga menemukan pintu yang mengarah ke ruang pembantaian dan saat menyelidiki, dia menemukan cincin pernikahannya dengan Jeon tersangkut di saluran pembuangan. Dengan ini akhirnya dipastikan bahwa Kyung Chul lah pembunuh tunangannya. Pada saat yang sama, polisi yang juga menyelidiki kasus pembunuhan Jeon datang ke tempat Kyung Chul bekerja sebagai sopir mobil sekolah. Namun sayangnya, mereka datang terlambat. Kyung Chul baru saja pergi untuk mengantar anak-anak pulang. Pekerjaan ini tentu saja merupakan pekerjaan impian bagi psikopat gila seperti dia. Dan benar saja, setelah mengantar semua anak, dia menyisihkan satu parawan untuk dibawa ke perkebunan. Ya, tentunya untuk dibunuh. Namun kali ini beda, ia berencana menggadabah parawan itu sebelum membunuhnya. Namun di saat akan memasukkan buah jakarnya, aksinya itu terhenti karena ia kedatangan tamu tak diundang. Ya, itu adalah Sohyun. Berpikir Sohyun hanyalah seorang polisi yang dengan bodohnya datang sendirian, Kyung Chul mencoba membunuhnya. Tapi di sini justru Kyung Chul yang bodoh, dia berani menantang seorang agen intelijen yang kuat yang tentu saja bisa mengalahkannya dengan mudah dan bahkan membuatnya pingsan. Tetapi ketika
ketika Sohyun memiliki kesempatan untuk membunuh Kyung-chul, dia tidak melakukannya karena dia pikir Kyung-chul harus benar-benar menderita sebelum dia mengambil nyawanya. Sohyun kemudian meletakkan alat pelacak dan mikrofon mini di mulut Kyung-chul dan kemudian mematahkan tangannya. Ketika Kyung-chul bangun, dia menemukan segepok uang di dadanya yang sengaja diberikan Sohyun agar dia bisa menggunakannya untuk pengobatan. Sohyun tidak ingin dia mati karena luka-lukanya, karena dia masih belum selesai membuatnya menderita. Kyung-chul sendiri pasti bingung dengan apa yang diinginkan Sohyun darinya. Tapi dia tidak terlalu khawatir tentang itu, berpikir Sohyun hanyalah orang gila. Karena Kyung-chul tidak bisa lagi mengemudikan mobilnya, dia menghentikan taksi yang kebetulan lewat. Namun saat masuk ke dalam taksi, ia menemukan foto sopir taksi itu berbeda dengan orang di belakang kemudi, yang membuatnya curiga bahwa dua orang di dalam taksi itu adalah penjahat yang ingin mencelakainya. Benar saja kedua pria itu adalah penjahat yang berpura-pura menjadi sopir taksi dan penumpang, seperti yang terbukti ketika Kyung-chul membuka bagasi mobil di mana dia menemukan tubuh sopir taksi yang sebenarnya diikat. Tapi itu tidak mengganggu Kyung-chul sama sekali. Dia membuang ketiga mayat itu di hutan dan kemudian naik taksi untuk pergi. Saat matahari terbit, Kyung-chul mengunjungi dokter di klinik untuk mengobati luka-lukanya. Ada juga seorang gadis muda yang bekerja sebagai perawat di klinik, yang tentu saja membuat hasrat seksual Kyung-chul meningkat ketika dia melihatnya. Ketika perawat itu sendirian di ruang belakang, dia langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk memaksanya melayani nafsu bejatnya. 네가 벗어봐. 브라자도 벗어. Untungnya, Sohyun sebelumnya telah menanamkan mikrofon mini ke dalam mulut Kyung-chul, jadi dia bisa mendengar apa yang dikatakan Kyung-chul melalui perangkatnya. Ketika dia tahu Kyung-chul akan melecehkan perawat, dia bergegas ke klinik dan mulai menyiksa Kyung-chul lagi. Seolah masih belum puas, Sohyun memotong tendon asilesnya atau naonnya lah luhureun keuneng lah pokona mata luhureun tumit, membuatnya pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. 이렇게 약한 척해. Saat hari mulai gelap, Kyung-chul akhirnya terbangun dalam keadaan yang tak berdaya dan bingung. Kenapa orang gila itu selalu mengetahui keberadaannya dan menyiksanya? Curiga orang gila itu memasang GPS di mobilnya, dia pun memeriksanya. Tapi nubuguh nama, maneh teh telat modal, jadi teka podolkeun tah si alat penyadap teh. Tapi dah gak tahu ya si Kyung-chul mah. Kesal dipermainkan seperti ini, Kyung-chul bersumpah untuk menghancurkan siapapun yang berani mengusiknya. Malamnya, taksi yang dikendarai Kyung-chul mogok. Dia berniat mencari seseorang yang mobilnya bisa dicuri. Dan tidak lama kemudian, dia menemukan cahaya sebuah mobil yang melaju dari belakang, lalu dia pun menghentikannya. Namun kali ini ia kurang beruntung, karena mobil yang hendak dibawanya ternyata membawa banyak tentara. Dengan enggan, dia mengurungkan niatnya dan meminta para prajurit untuk memberinya tumpangan ke tempat temannya berada. Sementara itu, saat Sohyun mengikuti Kyung-chul dari belakang, kepala pasukan Jang menelpon untuk memberitahu Sohyun bahwa polisi sedang memburu Kyung-chul. Karena itu, dia khawatir tentang Sohyun. Jang memintanya untuk berhenti mengejar Kyung-chul dan membiarkan polisi yang menangkapnya. Tidak hanya Jang, adik perempuan Jeon yang bernama Seon juga memintanya untuk berhenti dengan alasan bahwa balas dendam tidak akan menghidupkan kembali Jeon. Tapi Sohyun menolak. Dia masih akan melaksanakan rencananya untuk menyiksa Kyung-chul sampai dia puas. 그 일은 그만뒀으면 좋겠어요. 검찰에서 어떤 처벌 가한다고 해도 할 말이 없어요? 미안한데. Kembali ke Kyung-chul, dia kini telah tiba di tempat temannya yang bernama Taejo, hampir sama seperti dirinya. Di sana Kyung-chul memberitahu Taejo tentang situasi dirinya, di mana Taejo berpikir bahwa siapapun yang mengejarnya, dia pasti anggota keluarga dari salah satu wanita yang dibunuh Kyung-chul. Mendengar teorinya, apa mungkin orang gila yang memburunya adalah suami Jeon? Tapi kemudian Taejo tertawa terbahak-bahak karena dia melihat masalah Kyung-chul dan Sohyun sebagai hal yang lucu. Dia bahkan secara tidak langsung menghina Sohyun dan mendiang istrinya
yang membuat Sohyun geram. Sohyun kemudian keluar dari mobil dan menuju ke rumah Taejo, berniat memberi mereka pelajaran. 그러니까 왜 사람을 이렇게 해? Sohyun pun tiba tepat saat Taejo hendak membunuh seorang gadis yang dia tawan. Tanpa sepatah kata pun, dia merantai leher Taejo, mengikat tangannya, dan menusuk tangan kanannya dengan pisau. Tepat sebelum dia memotong tangannya, Kyung-chul datang berbekal shotgun di tangannya. Kyung-chul dan Taejo kemudian berpisah untuk menemukan Sohyun. Tapi keputusan itu akhirnya menjadi bumerang bagi mereka. Setelah itu, Sohyun memanggil polisi sehingga mereka dapat menangkap Taejo serta pacarnya yang bertindak sebagai kaki tangan dalam pembunuhan kejinya. Tapi tidak dengan Kyung-chul. Alih-alih meninggalkannya untuk ditangkap polisi, dia membawa Kyung-chul ke tempat persembunyian untuk merawatnya, sehingga dia nantinya bisa melepaskan dan menyiksanya lagi. Namun di sana teman Sohyun yang diminta untuk membantu merawat Kyung-chul secara tidak sengaja berbicara tentang alat pelacak yang dimasukkan ke dalam tubuh Kyung-chul. Ia bahkan membeberkan cara untuk menghilangkannya, yakni dengan buang air besar. Semua pembicaraan tentang alat pelacak didengar oleh Kyung-chul yang berpura-pura tidur di depan Sohyun. Setelah cukup istirahat, Sohyun membawa Kyung-chul ke terowongan dan melepaskannya di sana. Sekarang dia tahu bagaimana mengeluarkan alat pelacak. Dia tertawa bahagia saat dia menantang Sohyun, mengatakan bahwa dia akan membuatnya menyesal tidak membunuhnya segera. Dia bahkan memberitahu Sohyun bahwa Jeon hamil ketika dia membunuhnya. Tentu saja hal itu membuat Sohyun shock karena dia sama sekali tidak menyangka bahwa Jeon sedang hamil. Kemudian Kyung-chul memasuki apotek untuk membeli mikrolak supaya bisa modal, agar bisa mengeluarkan alat pelacak yang ada di perutnya. Setelah menemukan alat pelacak itu di tumpukan waduknya, seorang polisi yang sakit perut masuk ke toilet. Melihat polisi itu, dia mendapat ide untuk mengecoh Sohyun. Idenya tentu saja melibatkan tindakan kekerasan. Setelah polisi itu pingsan, dia memasukkan alat pelacak yang bau waduk itu ke mulut si polisi. Tidak lama kemudian, Sohyun tiba di toilet umum hanya untuk menemukan seorang polisi yang telah dipukuli setengah mati. Sekarang, dia sama sekali tidak tahu kemana Kyung-chul pergi. Sementara itu, Kyung-chul tiba-tiba memanggil kepala bagian Oh, pria yang bertanggung jawab untuk menemukannya. Dia memberitahu Oh bahwa dia akan menyerahkan diri ke polisi, tentu saja setelah dia mengakhiri masalahnya dengan Sohyun. Sohyun sendiri saat ini berada di rumah sakit tempat Taejo dirawat. Dia membutuhkan informasi dan satu-satunya orang yang bisa dia tanyakan adalah Taejo, selaku teman dekat Kyung-chul. Benar saja, Taejo tahu apa rencana Kyung-chul. Menurutnya Kyung-chul adalah orang yang pendendam dan dia akan membalas dendam dengan membunuh keluarga Jeon untuk membuat Sohyun menderita. Kemudian, setelah dia selesai membunuh mereka, dia akan menyerahkan diri ke polisi sehingga Sohyun tidak bisa membunuhnya. Taejo menceritakan semua rencana keji sambil tertawa bahagia, dan itu membuat Sohyun marah. Namun, dia tetap murah hati mengetahui bahwa Taejo suka tertawa dan tersenyum. Dia memutuskan untuk membantunya tersenyum selamanya. 웃긴 거 보지? 내 웃는 얼굴로 만들어줄게. Aduh, anjir. Mengetahui mertua dan adik iparnya dalam bahaya, Sohyun bergegas ke rumah mereka. Tapi dia terlambat karena begitu dia sampai di sana, dia menemukan mertuanya dalam kondisi mengenaskan. Sementara Seon telah dibunuh. Tak lama setelah itu,
Kyung Chul memanggil So-hyun untuk memberitahunya bahwa dia akan segera menyerahkan diri ke polisi. Dan seolah itu belum cukup, dia menambah luka di hati So-hyun dengan mengatakan bahwa dalam game ini dialah pemenangnya. Kyung Chul sudah memberi polisi waktu dan tempat di mana dia akan menyerahkan diri. Jadi pada waktu yang ditentukan, polisi sudah berkerumun di sekitar tempat kejadian menunggu Kyung Chul tiba. Ternyata Kyung Chul tidak berbohong karena beberapa saat kemudian sebuah mobil berhenti di tengah jalan dan saat pengemudi keluar, mengangkat tangannya dan menunggu mereka menangkapnya. Tapi inilah saat yang ditunggu-tunggu So-hyun. Dia sudah berada di dekat lokasi tanpa sepengetahuan polisi. Dan ketika So-hyun melihat Kyung Chul mengangkat tangannya dengan ekspresi puas di wajahnya, dia segera mengendarai mobil ke Kyung Chul dan kemudian menculiknya. So-hyun membawanya ke tempat di mana semuanya dimulai, yang merupakan ruang pembantaian di rumah Kyung Chul. Di sana, So-hyun menyiksanya terlebih dahulu. 이제 시작이야. 아니 아직은 아니야. 가장 고통스러울 때 죽일 거야. Merasa belum puas, dia memasukkan tali ke mulut Kyung Chul dan mengikatnya ke pintu. So-hyun menyuruhnya untuk memegangnya dengan gigitan karena jika dia melepaskannya atau jika pintunya terbuka, pisau guillotine akan meluncur ke bawah dan memotong lehernya. Setelah semua persiapan itu, So-hyun pergi meninggalkan Kyung Chul sendirian. Tapi sebelumnya So-hyun telah menelpon anak dan orang tua Kyung Chul, meminta mereka untuk datang ke sana dan mereka tiba tepat saat So-hyun pergi. Tentu saja, mengetahui kedatangan mereka, Kyung Chul langsung panik. Dia berulang kali memohon untuk tidak membuka pintu, tetapi suaranya tidak dapat didengar jelas oleh mereka. Mereka terus mencoba membuka pintu dan begitu pintu terbuka, So-hyun mendengar semua yang terjadi di ruang jagal melalui earphone-nya. Mengetahui musuh bebuyutannya sudah mati, dia berhenti berjalan dan melepas earphone-nya. Dia berpikir sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya, tapi beberapa saat kemudian dia menangis. Dan dengan adegan itu, film pun tamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Sangat mengelilungkan, bukan? Mino pribadi ngeri lihat film ini, asli anjir. Tapi kita bisa ambil hikmahnya bahwa balas dendam itu sia-sia. Itu tidak akan bisa menghidupkan orang yang sudah mati dan bahkan bisa merugikan orang yang kita sayangi. Namun yang lebih menarik untuk dibahas adalah tema yang dimilikinya. Jadi siapa sebenarnya iblis dalam film ini? Apakah Kyung Chul psikopat yang tidak memiliki empati dan kasih sayang? Ataukah So-hyun pria yang berubah menjadi monster untuk balas dendam? Atau mereka berdua? Bagaimana menurut teman-teman? Sahata iblisnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di Hour cerita film selanjutnya. Bye.